menyanyikan nyanyian baru. Karena kami bersyukur kepada Tuhan kami dan Yesus Kristus yang sudah menyertai kami hingga hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang Engkau lewatkan malam hari ini. Semuanya Tuhan, Engkau jaga, semuanya Engkau berkati. Terima kasih Yesus, kami siap, kami memuji Tuhan. Kami serahkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bertata di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya udah mau bagi berdiri. Siap memuji Tuhan ya. Amin. Terima
Amin. Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Tarik mana? Thank
saudara itu tidak usah malu pegangan tangan, ya. Yang penting pegang tangan istrinya, jangan istri orang, ya. Kita akan masuk dalam ibadah kita untuk mendengar firman Allah. Jika hari ini kita bicara tentang nyanyian baru, ini bicara bagaimana Tuhan kita layak menerima segala pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Allah yang lain. Haleluya.
bagian dari dosa. Kamu marah tak? Enggak marah. Biasanya kan wanita begitu ya. Marah enggak? Enggak marah saya. Terus kok mukanya cucu? Biasa. Ada yang begitu istrinya Bapak? Nanti suruh ke depan istrinya, saya doakan. Saya tukang kelek. Oke. Hari ini menjadi luar biasa ya. Hari ini saya akan berbagi tentang nyanyian baru ya. Ini saya pegang aja. Iya. Oke. Bicara tentang nyanyian baru itu bukan lagu baru ya. Jadi ketika kita baca firman Allah, ketika bicara nyanyian baru ini bicara sesuatu yang baru yang datang dari dalam hati. Ada pria mengatakan, ada sesuatu yang baru dalam hati saya, Bu. Apa itu? Ketemu cewek ini loh, dak dek dak dek dak dek. Wah, biasanya hanya ada dua yang membuat jantungnya dek 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 dek. Pertama wanita itu, kedua yang nagih utang. Dek dak dek dak dek, karena dia nggak punya buat bayar ya. Nah, ketika bicara nyanyian baru, saya akan mengambil satu ayat, sebenarnya ayat di dalam Alkitab itu bukan hanya di dalam Mazmur. Ada banyak yang menceritakan tentang nyanyian baru, tapi kita buka dulu Mazmur 40 ayat 3. Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ini ayat mungkin sederhana, tetapi ayat ini ditulis oleh Daud ketika dia sudah mengalahkan musuh. Jadi zaman dulu itu kalau perang, kalau menang nyanyi dulu. Jadi menang nyanyi lagi. Jadi kayak penyanyi dangdut. Sudah makan belum? Istrinya jawab, sudah. Jadi semua di bawah nyanyi. Sudah bayar utang belum? Sudah. Kayak penyanyi dangdut. Jadi zaman dulu tuh kalau sudah selesai perang, itu nyanyi terus, tapi nggak ada albumnya. Ini yang ditulis oleh Daud ketika dia mengalahkan musuh. Nyanyian baru. Tapi kita akan bahas nyanyian baru ini bukan hanya bicara lagu yang dibuat ketika menang. Karena gini, lagu cinta itu banyak. Lagu putus cinta ada. Apalagi sakitnya tuh di sini. Kalau saya bukan, sakitnya tuh di sini. Ya, ada lagu dangdut. Kemudian apa lagu? Saya pernah dengar lagu di mall bahasa Inggris, tapi saya tidak. Saya gini, aku mau bunuh pacarmu. Ada lagu Indonesia, ingin ku bunuh pacarmu. Itu lagu pembunuhan. Nah, tapi saya ingin katakan, sesuatu yang datang dari dalam hati, itu kita ungkapkan kepada Tuhan, itu nyanyian baru. Apapun yang keluar dari mulut kita ketika kita mengalami sesuatu, itu bicara nyanyian baru. Tapi ada dua, negatif atau positif. Sekarang kita akan membahas tentang nyanyian baru ini. Yang pertama, ketika Daud menuliskan ayat ini bicara tentang Tuhan membebaskan pendosa dari dosa. Pendosa dibebaskan dari dosa, itu luar biasa. Ketika Anda berdosa, Anda tidak diampuni, kira-kira masuk surga apa neraka? Neraka ya Bu ya. Kayak sekolah minggu, hanya ada dua pilihan, neraka atau surga. Makanya ada ibu-ibu kalau anaknya nggak mau bangun pagi ke sekolah minggu tidak, neraka apa surga? Anaknya langsung surga mak, langsung pergi ke sekolah minggu. Hanya ada dua pilihan. Di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai Efesus 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ada begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada di tempat ini hari ini. Kalau di perjanjian baru ya, Bapak Ibu, berdosa, mati. Berdosa terus kena kusta. Ketahuan, jadi kalau di jalan, itu loh baru berdosa tuh badannya kena kusta. Jadi ketahuan, yang dosa itu siapa? Jadi dulu itu yang berdosa gak bisa sembunyi. Antara mati, kena penyakit,
Nah, karena melihat perjanjian lama, beberapa orang sering sekali menghakimi orang yang sakit. Dulu kalau ada pendeta mati karena corona, pendeta itu berdosa. Makanya mati gara-gara corona. Saya katakan, mati itu tidak menentukan, cara mati seseorang itu tidak menentukan bagaimana dia masuk surga. Karena murid-murid Yesus saja matinya nggak ada yang benar. Ada yang disalib terbalik, kemudian para nabi ada yang digoreng. Di sini ada yang mau digoreng? Nggak, kena itu aja apa? Ada teman saya pertama sekali goreng ikan, tahu dia pakai helm, dia pakai sarung tangan, terus dia pakai panci, kayak mau perang, mau goreng ikan, takut kena minyak. Beberapa orang berpikir, kalau orangnya mati ketabrak pasti banyak dosa. Ini benar, saya ceritakan, ada orang mati, dia lagi makan durian, mati, ketelan biji durian. Kira-kira dia masuk neraka apa surga? Menentukan nggak biji durian itu? Tidak. Nah, di sini dikatakan tadi, karena oleh kesalahan sebenarnya dengan banyak kesalahan, kita ini sudah mati di dalam dosa. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya menyelamatkan kita. Jadi ketika bicara nyanyian baru, tatkala kita sudah diberikan kasih karunia, dilepaskan dari orang berdosa, ya, dilepaskan dari dosa itu, apa yang keluar dari mulut kita? Itu bicara ucapan syukur. Jadi ketika orang yang sudah dibebaskan dari ikatan dosa, itu tahu yang namanya bersyukur. Nah sekarang, bersyukur itu bukan orang jatuh syukurin, bukan loh ya. Bersyukur itu gini loh, hari ini hanya makan nasi sama sayur, bersyukur. Besok cuma makan singkong, gak ada lauknya, bersyukur. Di kota orang beli singkong mahal loh, buat diet, buat turunkan badan itu makan singkong 2 minggu. Di desa inget, makan singkong Anda orang kaya. Karena kami di kota beli singkong 1 biji panjang gini loh, 10.000, beli 30.000. Itu cuma sekali makan. Di desa kalau dapat murah seperti itu Anda orang kaya, saya katakan. Nah, ini bicara bersyukur. Jadi ketika kita tahu caranya bersyukur dengan apa yang kita alami, itu kita punya nyanyian baru dari mulut kita. Jadi kemarin itu misalnya saya itu nyuci pagi-pagi karena panas. Wah, saya nyuci 1 jam panas betul. Tiba-tiba hujan turun. Hujannya nggak ngomong, permisi saya mau turun, langsung hujan. Saya singkirkan pakaian. Teman saya WA, ini hujan kurang ajar. Saya cuma, kayaknya hujannya kurang sekolah ini, kok kurang ajar. Tiba-tiba turun. Lah emang hujan itu bisa telepon Anda, maaf permisi saya mau turun dulu. Tidak. Kalau kita bisa bersyukur panas, bersyukurlah. Hujan, bersyukurlah. Ada petani yang suka dengan hujan. Tapi kalau musimnya tanam jagung katanya tidak bagus terlalu banyak hujannya. Jadi bersyukur, kalau panas ya bersyukur. Kalau hujan ya bersyukur. Hari ini nggak punya duit, bersyukur. Ya, tapi jangan ngutang, pinjam dulu 100. Jangan, ya. Jangan gitu. Bersyukur itu gini, apapun yang kita makan, kita tahu mengucap syukur. Ada satu sekolah minggu saya dulu sering berdoa begini. Jadi setiap kali dia berdoa, dia doakan apa yang dia makan. Apa ikan yang diasap itu yang ditaruh di bambu-bambu itu? Apa ikan yang ditaruh di bambu? Pindang, ya pindang. Saya sampai tahu. Jadi dia berdoa gini. Dia ke sekolah, gurunya sampai tahu lauknya apa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pindangnya yang tidak pedas ini dimasak sama Mbak dalam nama Yesus, amin. Besok dia doa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat dadar jagungnya, pedas loh, dalam nama Yesus. Besoknya, Tuhan Yesus, hari ini tidak ada lauk, Mama tidak bangun pagi, Mbaknya pulang kampung. Sampai gurunya bisa dengar dia doa. Tetapi anak ini bisa mendoakan apapun yang dia makan. Beneran loh. Dia hanya bawa nasi putih sama kerupuk. Tapi akhirnya ketahuan mamanya belum bangun. Jadi yang ngantar anaknya sekolah itu bapaknya. Bapaknya tidak tahu masak. Bapaknya masak. Itu teman sekolah anak saya. Apa yang terjadi? Telur mata sapinya, telur mata gosong. Hitam. Sampai saya bilang, namanya Hugo. Kalau Hugo ya. Hugo, bisa makan telurnya nak. Sudah hangus, dimasak papa. Akhirnya anak saya kan tidak makan lauknya, saya kasih lauknya anak saya. Terus Hugo itu kan gemuk,
Dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih buat lauknya Archer dikasih semuanya untuk Hugo. Tidak semuanya nak, doanya setengah. Jangan berharap nanti anak saya makan nasi aja. Terus dia ganti doanya, terima kasih Tuhan cuma dikasih setengah. Tapi ini benar, tahu bersyukur. Para pria di tempat ini, apa yang Anda lakukan? Ketika ini tadi bicara dari berdosa, itu dilepaskan oleh Tuhan. Ketika Anda digoda, kalau kemarin kata ibu itu siapa ya? Dibawa lari kelong wewe atau apa katanya? Dibawa lari mak lampir lah gitu pokoknya. Saya bilang mak lampir beneran tak? Bukan. Jadi suaminya dibawa lari orang. Nah, jadi panggilannya mak lampir atau apa gitu. Jadi ada kumpulan para pria sudah menikah semua. Ketemu dengan cewek cantik. Wait, cewek cantiknya menggoda. Kira-kira apa yang dilakukan oleh para pria ganteng ini? Bahkan ada yang diantaranya pas-pas gantengnya. Sudah menikah semua. Yang tadi berdosa tapi sudah dilepaskan. Tentu dia tidak akan berdosa. Di antara mereka hanya ada satu Kristen. Jadi yang lainnya bilang gini, kamu berdoa supaya kita tidak digoda oleh wanita itu. Supaya pikiran kita tetap positif. Dia bilang, aku tidak bisa doa. Tapi kamu Kristen. Aku taunya doa makan, doa saja. Dia berdoa, Tuhan terima kasih buat apa yang akan terima berikut ini. Kami percaya Tuhan, kami akan santap dan menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Doanya doa makan. Saya katakan ketika bertobat, doanya juga harus bertobat. Banyak orang yang tidak bertobat dengan doanya. Bertobat dari doa-doa yang tidak benar itu seperti ini. Doanya minta terus sama Tuhan. Kerjanya minta terus tapi tidak pernah memberi. Memberi tidak bicara uang loh ya. Tuhan, aku mau hari ini suamiku bawa pulang uang yang banyak. Tuhan, aku mau hari ini suamiku ganteng. Nah, kemarin waktu nikah ganteng apa enggak? Pas-pas. Nggak ada ceritanya bisa ganteng. Gini loh, ganteng cakep itu subjektif ya. Karena ketika kita baca Kejadian, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya tanya, suaminya hidungnya satu apa dua? Satu hidung normal nggak? Ganteng itu. Telinga suaminya dua apa satu? Dua. Kalau dua normal apa enggak? Normal, ganteng itu. Lubang hidungnya dua enggak? Dua. Kalau dua berarti ganteng. Jadi itu subjektif. Bicara tentang doa. Itu juga kita harus bertobat. Nyanyian baru ini bicara tentang bukan hanya ucapan syukur, tapi doa kita. Doa jangan minta terus. Doa jangan hanya menuntut Tuhan. Terlalu banyak dari kita menuntut Tuhan, ketika tidak dijawab kita kecewa kepada Tuhan. Ini yang namanya bukan nyanyian baru dari dalam hati. Ini permintaan baru, setiap hari minta. Dan orang-orang seperti ini yang akan kecewa kepada Tuhan. Nah, biasanya ada orang yang sulit untuk lepas, itu adalah berbohong. Nah, ini dosa yang agak sulit, karena katanya ada bohong putih, ada bohong hitam. Hello, nggak ada ayatnya. Bohong kecil, bohong besar, nggak ada ayatnya. Jadi biasanya ini agak susah. Para pria biasanya kan gini. Pria ini sebelum menikah masalahnya 99. Ya. Wanita sebelum menikah masalahnya cuma satu. Ketika pria menikahi wanita ini, masalah pria ini menjadi 100. Wanita ini masalahnya hilang. Intinya beberapa pria tidak betah di rumah karena istrinya, bukan karena tidak cinta. Pertama, istrinya pasti nyuruh. Ada yang bilang, Bu, saya tuh malas pulang ke rumah. Kenapa? Istri saya itu loh, saya lihat di CCTV bisa ngangkat galon. Tapi pas aku di rumah, angkat galonnya aku nggak bisa. Terus itu loh kain dijemur, angkat kalau lantai 2 capek kakiku. Tapi kalau suaminya nggak ada di rumah, galon diangkat. Apa diangkat, semua diangkat, TV diangkat, meja diangkat, semua bisa diangkat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, katanya cerewet. Saya katakan ketika istri Anda cerewet berarti dia sehat. Luar biasa. Kalau dia tidak ngomong hati-hati mungkin kena stroke. Jadi berbahagialah ketika istri Anda cerewet. Dosa yang susah untuk berubah itu berbohong. Jadi anak kecil itu paling bisa mereka meniru orang tuanya. Ketika mereka berbohong, hati-hati. Itu biasanya niru orang tua. Jadi ada anak kecil, mereka itu pergi ke satu tempat
peternakan kayak peternakan anjing. Nah, ada satu anjing tersisa. Nah, anak-anak kecil ini mereka ada sekitar 5 orang. Mereka kepengen anjing itu. Tapi orang ini bilang, anjing ini tidak dijual. Tapi siapa yang bisa memelihara, silakan bawa pulang. Akhirnya anak-anak kecil ini bilang gini, oke, kita lomba. Siapa yang bisa bohong paling besar, dia yang bisa bawa anjing ini. Anak yang pertama bilang, aku suka loh makan sayur. Padahal dia tidak makan sayur. Teman-temannya bilang, kita sudah tahu kok kamu ini nggak makan sayur. Berusaha, semua bohong. Nilaiku kemarin 100. Teman sekolahnya bilang, enggak, bohong. Tapi banyak ketahuan bohongnya. Kemarin nilainya 50. Jadi semua bohong. Tiba-tiba ada pendeta. Pendeta lihat anak-anak ini ngapain. Pendetanya nanya, kalian di sini ngapain? Ini kami lomba siapa bisa bohong paling besar. Yang bohongnya paling besar ini yang dapat anak anjingnya. Pendetanya bilang, kalian ini nggak pernah ke sekolah minggu. Siapa yang ngajarin bohong? Tidak boleh bohong. Waktu saya kecil saya tidak pernah bohong. Semua anak kecil itu nangis. Dan mereka pulang. Mereka bilang, pendetanya lebih hebat bohong. Kasih aja anjingnya buat pendeta itu. Jadi yang paling bohong pendetanya. Dia bilang waktu kecil tidak pernah bohong. Nah, ini kita juga sering begitu. Kita sering menasehati orang lain untuk tidak berbuat jahat, tapi kita berbuat jahat. Mungkin perilaku kita tidak, pikiran kita iya. Saya tanya, jujur. Kalau misalnya tadi saya datang ke sini, rambut saya ikat begini, tiba-tiba dalam pikiran Anda apa? Pendeta ini gila. Ya lah. Atau kaki celana saya panjang sebelah. Kira-kira dalam pikiran Anda apa? Sedeng. Kurang cangkep. Kurang sinyal, mau terserah apa. Pasti ada dalam pikiran Anda yang negatif. Tidak mungkin tidak negatif. Pasti. Apakah Anda pernah melihat secara positif orang yang celananya cingkrang sebelah? Bisa nggak Anda lihat itu secara positif? Tidak. Selalu Anda melihatnya secara negatif. Oleh sebab itu kalau ke gereja nggak usah aneh-aneh. Kalau orang lihat jangan salahkan orangnya. Siapa suruh ke gereja celana cingkrang sebelah? Apalagi kalau wanita-wanita ya, di depan ketutup, belakang kebuka semua. Katanya buat jalan AC biar dingin. Terus semua ngeliatin. Nanti katanya jemaat di sini kurang sopan. Bukan, lah siapa suruh buka kayak sundel bolong. Belum lagi sudah pakai anting 1, semua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anting semua. Ya kalau dilihati, kalau orang melihat itu secara negatif, tidak bisa disalahkan orang, tapi salah Anda. Kenapa Anda mencari perhatian seperti itu? Itu yang dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada orang Korintus. Jangan rambutmu dikepang-kepang. Zaman dulu kalau di Korintus masuk dalam gereja semua bunyi, kencang kecil. Gelangnya bukan 1. Di sini ada yang suka pakai gelang dari sini sampai ke sini. Kalau bisa sampai ke sini gelangnya, wah bunyi semua pas masuk cengkrang. Saya kalau lihat kayak sapi dikasih angin itu, iya, bunyinya luar. Nah, ini yang pertama yang harus kita tahu ya, bahwa ketika bicara nyanyian baru, kita yang berdosa dilepaskan dari dosa dan keluarlah nyanyian baru dari mulut kita, keluarlah nyanyian baru dari dalam hati kita, sesuatu yang baru kepada Tuhan untuk bersyukur. Yang kedua adalah menjadi ciptaan baru. Yang menjadi ciptaan baru itu sudah mati di dalam dosa, dia menjadi ciptaan baru. Berarti ada nyanyian baru dari dalam hatinya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang sudah bebas dari dosa ini tahu bersikap. Ciptaan baru itu tahu bersikap. Kalau Anda disakiti berarti harus mengampuni, bukan mengambil sandal lempar mukanya ceprak. Ketika kita dihina oleh orang lain, apa yang kita lakukan? Mengampuni. Ketika kita dikutuk, kita memberkati. Itu yang kita lakukan. Nah, biasanya orang yang bisa mengambil sikap yang baik ini orang yang berhikmat. Ya, orang yang berhikmat ini tahu mengambil sikap. Jadi dia tidak langsung meresponi ketika ada orang yang menjelekkan dia atau ada orang yang menyakiti dia. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu Anda di tempat ini. Suatu kali misalnya Anda mengendarai sepeda motor dan di tengah jalan ada 3 orang yang menantikan Anda di sana.
Yang pertama, teman Anda yang dulu pernah menolong Anda ketika Anda susah. Kemudian Anda melihat ada nenek tua yang sudah tua sekali, kelihatannya dia sakit. Yang ketiga, khususnya cowok-cowok, Anda melihat wanita idaman Anda. Kira-kira yang Anda akan tolong itu siapa? Teman Anda yang pernah menolong Anda, nenek tua, atau wanita idaman Anda? Coba jawab. Nenek tua. Hah? Wanita idaman. Nenek tua. Nenek tua dan wanita idaman ya. Ini butuh hikmat menjawab ini. Jadi ketika Anda membawa wanita idaman, teman yang pernah nolong Anda ini sakit hati. Dia sama nenek tua berduaan. Padahal kalau Anda tolong nenek tua, ya itu yang sakit hati kan teman Anda. Terus kalau Anda bawa teman Anda yang pernah nolong Anda akan kehilangan wanita idaman Anda. Mengambil sikap penuh hikmat di sini adalah Anda ambil kunci motornya, kasih ke teman yang pernah nolong Anda. Teman Anda suruh bawa nenek tua. Anda berdua sama wanita idaman. Kita nunggu bus ya, sampai tahun depan juga nggak apa-apa. Bener toh? Si nenek terselamatkan, teman tidak tersakiti, gadisnya dapet. Cia. Di sini ada yang jomblo, silakan lakukan hal yang sama. Tapi jangan deket sini-sini ya, karena yang di sini nanti istri orang yang keluar. Kamu nungguin istri orang jangan. Itu bukan wanita idaman, ya. Itu nanti kamu mengambil istri orang. Nah, ini bicara ketika kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mengambil keputusan. Contohnya ketika saat ini Anda memiliki masalah dalam keuangan. Apakah tindakan pertama Anda mengutang? Atau Anda menantikan jawaban Tuhan? Kita ketika berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, Tuhan kirim pertolongan. Tuhan tidak pernah menunda sesuatu yang sangat kita perlukan hari ini. Jika hari ini yang sangat Anda perlukan adalah uang, Tuhan sangat perlu ya. Tuhan akan berikan. Karena Tuhan kita ini kaya. Jika hari ini yang sangat Anda perlukan, yang jomblo-jomblo adalah pasangan, Tuhan akan berikan. Yang jelas, Anda sudah berdoa atau belum? Tuhan tidak pernah menunda. Demikian juga Anda mungkin berpikir bahwa Tuhan, ini anak saya mau masuk sekolah nih, kan bulan 6 ini pada masuk, ada yang masuk SMP, masuk SD, masuk SMA. Saya nggak tahu kalau di sini bayar uang masuk apa tidak. Tapi kan selalu beli seragam ya, segala macam ya. Sekolah kan tidak kasih seragam, nggak kasih tas, nggak kasih buku. Tentu ada keperluan. Minta kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah membuat kita meminta-minta. Bukankah itu janji Tuhan dalam firman-Nya? Engkau tidak akan meminta-minta. Sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Itu janji Tuhan. Di sini yang tua-tua juga jangan takut. Saya percaya masa tua Anda dipelihara oleh Tuhan. Mungkin anak-anak Anda jauh bekerja di sana. Mungkin mereka juga punya keluarga sendiri. Belum bisa membiayai Anda dengan layak ya. Saya katakan segala yang layak kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan semua yang layak bagi kita. Demikian pemeliharaan Tuhan itu nyata buat kita. Jehovah Jireh. Oleh sebab itu namanya disebut Jehovah Jireh. Dia menyediakan ketika kita memerlukan. Dia tidak pernah menunda. Yang ketiga, setelah kita dibebaskan dari belenggu dosa, kemudian kita menjadi ciptaan baru. Ini kita punya tujuan hidup yang baru. Dulu, sebelum di dalam Tuhan, sebelum kita dilepaskan dari dosa, tujuan kita itu tidak jauh-jauh dari tujuan dunia ini. Mau kaya, di sini yang bercita-cita mau jadi orang kaya, tunjuk tangannya. Malu. Nah, Bapak sudah kaya dengan kumis. Banyak orang beli minyak supaya berkumis, Pak. Teman saya, Pak, rambutnya di sini botak, sudah pakai berapa minyak, nggak tumbuh-tumbuh rambutnya, Pak. Akhirnya dia melakukan apa itu? Yang ditanam-tanam itu. Ya, hebat Bapak. Sudah kaya itu, Pak. Bapak tidak harus beli minyak nyonyong buat rambut. Tapi ketika bercita-cita untuk kaya, apakah itu dosa? Saya katakan tidak. Tetapi jangan jadikan itu tujuan utama kita mengikut Tuhan. Saya katakan ketika kita mengambil langkah mengikut Tuhan, kekayaan itu pun mengikuti. Makanya panjang umur di tangan yang Mazmur, panjang umur di tangan
Pak, nanti adakan baca Alkitab buat jemaat. Di tangan kanan kekayaan, di tangan kiri. Makanya kalau nampar jangan pakai tangan kiri, nanti kekayaannya jatuh semua. Nampak. Ini bicara tentang tujuan yang baru. Tujuan Anda hari ini datang ke gereja buat apa sih? Supaya tidak dicariin Pak Rio. Kenapa minggu lalu tidak ke gereja? Ya tak? Kenapa datang ke gereja minggu ini? Mau lihat pemain drum ganteng. Ihi. Mau lihat pemain keyboard. Tapi bukan di sini dia sih. Dia di Gesia sana. Ya mumpung ada yang cakep-cakep begini, tolong dilihat ciling-ciling semua ini. Jomblo semua? Iya, sudah laku semua. Maaf yang jomblo. Udah laku. Nggak ada yang diobral di sini. Nah, bicara tujuan yang baru, datang ke gereja tujuannya apa? Tujuannya bersekutu dengan Tuhan. Di rumah memang bisa, tetapi ketika kita bersama saudara seiman ada sesuatu yang baru. Balik lagi, ketika bicara nyanyian baru, kita bersyukur dengan hidup kita bersyukur dengan gereja kita bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun yang kita miliki hari ini kita tahu bersyukur. Itu namanya nyanyian baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat gerejaku. Mungkin gereja Anda tidak besar. Mungkin gereja Anda tidak memberikan sembako setiap minggunya. Bahkan mungkin gereja Anda tidak kasih, ada gereja kasih makan terus setiap minggu. Beneran. Saya sampai bilang, itu pendetanya masak apa tiap minggu? Pokoknya nasi soto. Kuahnya banyak, ayamnya nggak tahu di mana. Pokoknya nasi soto. Yang penting makan. Loh, bagi saya itu berkat. Tapi apakah itu yang Anda cari ketika Anda ke gereja? Kalau dulu di tempat perintisan saya di Padang itu, tiap kali jemaat pulang, karena di pastor di gereja itu nggak ada tempat masak, jemaat yang bawa makanan, ada yang bawa ini, ada yang makan terus, sampai saya kalau melihat jemaat itu nggak ada yang kurus. Kalau saya sudah disuruh ngantar jemaat, itu saya bilang ini motor seperti yang naik itu seperti 3 orang, gemuk-gemuk yang saya antar. Karena mereka semua subur setiap minggu makan. Tapi bukan itu yang kita cari. Balik lagi, ketika Anda datang ke gereja hari ini, apa yang Anda cari? Bicara nyanyian baru. Saya nanti akan berdoa untuk Bapak Ibu. Saya katakan hari-hari ini, mungkin ada yang Anda doakan kepada Tuhan, tapi belum dijawab. Tapi kembali lagi, apakah ada ucapan syukur dari mulut Anda kepada Tuhan? Karena hingga hari ini, kalau masalah kita belum terselesaikan, Tuhan bukan meninggalkan kita. Tuhan itu baik. Saya katakan, orang yang punya nyanyian baru dari dalam hatinya, yang menjadi ciptaan baru, itu berbeda dengan orang yang belum dipulihkan hidupnya. Berbeda dengan orang yang masih hidup dalam dosa. Di sini nggak ketahuan siapa yang dosanya lebih besar. Saya percaya semua berdosa. Tetapi yang sudah hidup baru, itu kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi kita bisa lihat dari perbuatannya, dari buahnya. Apa buah dari perbuatannya? Gini, paling sederhana, seperti membedakan pria dan wanita. Betul? Kalau pria, uang 20.000 dibelanjakan, semua untuk keperluannya, yang diperlukan. Wanita dikasih 20.000 dibelanjakan yang tidak dia perlukan. Pokoknya, cute, happy loh ini, tapi tidak perlu. Jadi segala 20.000 dipakai pria untuk kebutuhan, 20.000 untuk wanita pokoknya suka gitu. Paling beda, coba ke kamar mandi. Pria cuma sabun, sikat gigi, dan handuk. Kalau Anda di kota, kamar mandinya wanita itu ratusan sampai kita tidak tahu itu apa. Lotion, pemutih, yang buat nampar-nampar pipi, apa itu semua dijajar di situ. Saya pernah ke rumah teman saya, ini botol apa semua toh? Oh itu buat krim malam, krim pagi, krim siang, anti ini, anti itu, anti anak. Saya sampai bilang, ini bikin panjang umur tidak? Oh tidak, tapi bikin cantik. Oh kalau nggak bikin panjang umur saya tidak mau. Banyak. Sampai suaminya bilang, boleh nggak pisah kamar mandi? Kenapa? Dia sampai bingung nyari odol tuh di mana loh. Saking banyaknya botol. Saya sampai bilang, ini botol krim malam, krim siang, krim. Semuanya pakai krim. Lama-lama kayak donat ya. Donat bikin bloki. Nah itu membedakan orang yang sudah jadi ciptaan baru dan yang tidak.
terlihat dari buahnya. Hari ini kita mau melihat Bapak Ibu, apa yang bisa Anda lakukan dalam hidup Anda. Kalau Anda ingin diberkati hari ini, hiduplah dengan ucapan syukur. Mungkin hari ini Anda punya masalah dengan sakit penyakit. Saya katakan ketika Anda mengucap syukur, kesembuhan itu ada. Tapi ketika Anda terus menyalahkan Tuhan karena sakit penyakit Anda tidak akan disembuhkan. Karena ketika Anda disembuhkan hanya karena Anda marah, itu tidak akan membuat Anda mengucap syukur. Tapi ketika Anda bisa mengucap syukur ketika sakit, mujizat nyata. Ketika Anda bisa bersyukur tatkala Anda tidak bisa bayar sesuatu yang harus Anda bayar, Anda bisa mengucap syukur, Tuhan adakan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Jika hari ini Anda bergumul buat anak-anak Anda mungkin merasa bahwa mereka sudah jauh dari Anda, tidak memperdulikan Anda sebagai orang tua. Doakan mereka. Tidak ada anak yang hilang ketika Anda berdoa dan bersyukur buat anak-anak Anda. Karena Tuhan tidak pernah salah mempercayakan anak kepada Anda sebagai orang tua. Dan sekali lagi saya katakan, hari ini setiap kita harus punya nyanyian baru dari mulut kita. Kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat istrimu, bersyukur buat suamimu, bersyukur buat apapun keadaanmu. Karena ketika Kristus ada dalam hidupmu, engkau diberkati. Berkat tidak dilihat betapa besarnya rumahmu, berapa sepeda motormu, tetapi bagaimana engkau bisa bersuka cita dan bersyukur untuk setiap hal yang engkau jalani setiap hari. Orang kaya tidak akan lebih bahagia daripada Anda. Tapi ketika Anda bisa mengucap syukur, Anda orang paling kaya di dunia. Saya katakan, Anda orang paling kaya di dunia. Jadi jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jika orang lain lebih kaya, lebih sukses, itu punya dia, bukan punya Anda. Tapi saya percaya setiap orang punya berkat yang berbeda, setiap orang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang berharga di mata Tuhan. Amin. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ke depan. Saya akan berdoa. Karena saya seminggu ini memang berdoa untuk gereja ini. Saya tidak tahu apa yang membuat Anda hari-hari ini setengah hati buat Tuhan. Tapi saya percaya ada yang membuat Anda kecewa kepada Tuhan. Ketika saya berdoa untuk jemaat di tempat ini, banyak dari Anda kecewa. Entah apapun kekecewaan Anda, tapi saya katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Tuhan itu setia. Tundukkan kepala, kita berdoa.